Hai semua, selamat datang di channel Screen Lover. Pada kesempatan kali ini, Screen Lover akan merekomendasikan serta memberi review singkat 12 drama Korea romantis bertema kerajaan. Nah, jika drama favoritmu tidak ada di list, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Kita langsung saja ke posisi 12 yang diisi oleh 100 Day My Prince yang merupakan drama komedi romantis yang berlatar di era Joseon, menceritakan tentang kisah seorang pangeran yang hilang ingatan dengan wanita desa yang sederhana bernama Hong Sim. Diceritakan seorang putra mahkota yang bernama Liol mengalami kecelakaan berat hingga harus kehilangan ingatannya. Ia diselamatkan oleh seorang bapak tua yang hidup di desa Sungjo. Di sana, ia mendapatkan identitas baru sebagai Wonduk selama 100 hari. Wonduk pun hidup dan menjalankan kehidupannya sebagai rakyat jelata. Suatu hari, datanglah titah kerajaan yang menyuruh seluruh rakyat yang masih melajang harus segera menikah. Titah ini turun karena diyakini dapat mengakhiri masa kemarau panjang. Bapak tua yang merupakan ayah dari Hong Sim pun segera menikahkan putrinya dengan Wonduk untuk melaksanakan titah kerajaan tersebut. Hubungan keduanya yang awalnya dingin pun perlahan mencair. Di saat mereka sudah saling mencintai, Wonduk kembali ingat siapa dirinya sebenarnya. Ia pun harus kembali ke istana untuk menyelesaikan urusannya sebagai putra mahkota. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisah cinta Wonduk dengan Hong Sim? Akankah mereka kembali bersama atau harus merelakan semuanya? Kalian penasaran? Silahkan langsung nonton drama lengkap. Drama The King Affection mengisahkan cerita dengan latar belakang pada masa dinasti Joseon pada saat anak kembar dianggap sebagai pertanda buruk. Hingga suatu hari, istri putra mahkota melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan salah satu anaknya harus dibunuh. Alih-alih dibunuh, sang ibu meminta putri kembarnya disembunyikan di luar istana. Beberapa tahun kemudian, si anak laki-laki yang diberi nama Yiwi meninggal dunia. Sang istri putra mahkota kemudian memanfaatkan hal ini untuk mendatangkan kembali anak perempuannya dan dibesarkan dengan identitas sebagai Pangeran Yiwi. Yiwi akhirnya menjadi putra mahkota. Bertahun-tahun dibesarkan sebagai seorang lelaki, Yiwi takut identitas dirinya akan terungkap. Hingga suatu hari, Yiwi diajari oleh seorang guru yang bernama Jung Ji-eun. Jung Ji-eun merupakan sosok yang tampan, cerdas, dan optimis. Ia berasal dari keluarga bangsawan. Sering menghabiskan waktu bersama membuat keduanya memiliki perasaan yang tak bisa tertahankan. Yiwi pun harus berperang dengan perasaan yang dimilikinya, dan di sisi lain ia berupaya keras agar identitasnya tidak terungkap. Sementara Jung Ji-eun harus menghadapi konflik sosial, di mana isu ia merupakan penyuka sesama jenis karena kedekatannya dengan putra mahkota Yiwi. Drama Rookie Historian Ko Hee-ryong mengisahkan seorang sejarawan wanita di era Joseon bernama Ko Hee-ryong yang merupakan seorang wanita cerdas. Namun saat itu, status wanita masih dianggap sebagai kelas 2 yang tidak boleh memiliki status sosial lebih tinggi daripada laki-laki. Di sisi lain, hiduplah seorang pangeran tampan bernama Yirim yang hidup nyaman jauh dari intrik politik kerajaan. Karena memiliki hobi menulis, kesehariannya menghabiskan waktu untuk membuat novel-novel bertema romantis. Dengan menyamarkan dirinya sebagai seorang penulis, cerita romantis karangan Yirim digandrungi oleh banyak kaum hawa. Tetapi hanya Ko Hee-ryong, seorang wanita yang melihat karya Yirim sangat tidak menarik. Namun, seiring berjalannya waktu, kedekatan antara sejarawan penuh tekad dan novelis yang sudah hilang harapan ini menumbuhkan rasa saling suka. Kedekatan akhirnya membawa mereka untuk berjuang mengubah nilai kemasyarakatan agar lebih baik. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisah keduanya yang malah bersinggungan satu sama lain? Untuk kalian pecinta drama Korea bertema kerajaan namun ringan-ringan saja, diselingi dengan komedi dan visual wajah yang memukau, drama ini layak masuk ke list tontonan kalian. Drama Queen Love and War mengisahkan tentang seorang wanita bernama Kang Eun-bo yang berambisi untuk menjadi ratu. Karena pada masa itu ratu adalah satu-satunya orang di kerajaan yang bisa berkuasa tanpa mengandalkan para menteri dan tidak perlu menjadi pelayan kerajaan.
Kisah bermula ketika saudari kembar dari Kang Embo dibunuh di hari pernikahannya. Karena hal itu, ia kemudian memutuskan mengikuti kompetensi kejam untuk pemilihan ratu baru di kerajaan Joseon. Hal itu ia lakukan demi membalas dendam kepada mereka yang telah membunuh saudarinya. Istana kerajaan pun dibanjiri oleh wanita muda yang cantik. Banyak dari mereka berharap untuk menikahi Raja Joseon. Padahal kala itu sang raja masih dalam suasana berduka atas kematian tak terduga calon istri yang sangat dicintainya. Tetapi ketika raja tiba-tiba menyadari bahwa dia mengenali Kang Embo dari mimpinya yang berulang, keduanya mulai membentuk ikatan yang tidak mungkin. Nah, akankah Kang Embo berhasil membalaskan dendamnya saat ia menjadi ratu? Kamu langsung saja nonton drama lengkapnya ya. Nah, di posisi ke-8 diisi oleh drama yang berjudul The Tale of Nokdu yang merupakan drama romcom sejarah yang diangkat berdasarkan webtoon. Menceritakan tentang John Nokdu, seorang pria yang keluarganya dibunuh oleh sekelompok pembunuh bayaran. Ia pun mengejar mereka dan mendapati seorang pembunuh masuk ke sebuah desa. Di sana dia bertemu dengan Dongju, seorang wanita yang sedang magang untuk menjadi gisaeng. Ia terpaksa melakukan itu karena tidak memiliki tempat berlindung. Rupanya, desa tersebut merupakan sebuah komunitas misterius yang semuanya diisi oleh perempuan dan tidak boleh dimasuki oleh laki-laki. Nokdu pun kemudian mencari cara agar bisa masuk ke desa tersebut. Ia pun menyamar sebagai wanita. Nokdu dan Dongju harus berbagi kamar di desa tersebut. Mereka berdua memiliki cerita dan visinya masing-masing yang berkaitan dengan raja. Nokdu perlahan mengetahui identitasnya yang sebenarnya, sementara Dongju berusaha membalas dendam kematian orang tuanya. Drama The Chroniclon menceritakan tentang kekacauan yang terjadi saat era dinasti Joseon. Kala itu, kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang paranoid dan mengalami gangguan mental bernama Leon. Akibatnya, pemerintahan Raja Leon menjadi berantakan. Berbagai skema pemberontakan dan perebutan kekuasaan berlangsung cukup ekstrim. Ancaman pembunuhan pun berulang kali dialami sang raja. Di sisi lain ada Hasun, seorang rakyat jelata yang berprofesi sebagai badut keliling. Ia memiliki wajah yang sangat mirip sekali dengan Raja Lihun. Oleh karena itu, sang raja pun memanfaatkan Hasun dengan memintanya berpura-pura menjadi raja untuk sementara waktu, menggantikan sang raja asli yang ingin mengasingkan diri untuk menghindari teror pembunuhan. Hasun pun menyanggupi titah sang raja. Ia menjelma menjadi raja palsu yang kemudian mengurus masalah di kerajaan Joseon. Saat Hasun mulai menjalankan perannya, istana menjadi kacau karena musuh-musuh raja dibuat bingung oleh kreativitas si raja penipu yang tak berpendidikan. Raja yang dulu dikenal kejam, dalam sekejap berubah menjadi baik dan bijaksana. Selama menyamar jadi raja, Hasun pun jatuh cinta pada Ratu Yosowon. Ratu ini merupakan permaisuri dari si raja asli. Hingga akhirnya sang ratu dan si raja badut mulai mengembangkan perasaan satu sama lain. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisah Hasun? Akankah penyamarannya terbongkar? Bagaimanakah dengan si raja asli? Akankah ia kembali dan membuat permasalahan baru di istana? Queen for 7 Days merupakan drama bergreen romantis yang terinspirasi dari kisah nyata tentang cinta yang tragis antara Raja Jungjong of Joseon dengan ratu yang ia cintai, yakni Shin Sye-kyung. Lady Shin dan Raja Junjong sebenarnya sudah saling mencintai sejak kecil, akan tetapi keduanya terpisah karena perbedaan kelas sosial. Namun, ketika mereka bertemu kembali di saat dewasa, Raja Junjong sudah terikat pada perjodohan politik dengan putri dinasti Ming. Lady Shin dan Raja Junjong kemudian sama-sama berusaha agar bisa bersama kembali, hingga akhirnya mereka berhasil dan bersatu dalam ikatan pernikahan. Lady Shin kemudian lebih dikenal dengan nama Ratu Dangyong.
Setelah 7 hari dinobatkan sebagai ratu, sang Ratu Dangyong pun digulingkan dari tahta oleh lawan politiknya karena ingin menguasai kerajaan. Hal ini menjadikan Lady Xin sebagai ratu dengan masa pemerintahan tersingkat dalam sejarah Korea. Kisah menyedihkan sang ratu tampaknya tak hanya digulingkan dari tahta, tapi beliau juga diasingkan dari kerajaan dan dipaksa untuk hidup jauh dan terpisah dari suaminya, Raja Junjong. Meski begitu, Raja Junjong selalu merindukan sang istri yang dipisahkan darinya. Di posisi kelima diisi oleh drama Mr. Queen yang menjadi favorit di antara pecinta drakor karena dinilai memberikan perasaan campur aduk saat menontonnya. Drama ini berhasil menyatukan berbagai elemen mulai dari komedi, romansa hingga aksi yang menegangkan. Cerita dimulai saat Jang Bongwang, seorang koki yang terkenal playboy dan berjiwa bebas sedang terlibat masalah dengan pihak kepolisian. Ketika sedang dikejar polisi, ia mengalami insiden yang membuatnya tidak sadarkan diri. Ketika siuman, ia mendapati dirinya telah berada di zaman yang berbeda. Parahnya lagi, jiwanya terjebak dalam tubuh Suyong yang merupakan seorang calon ratu di masa dinasti Joseon. Terkejut dan bingung, Bongwan tidak tahu harus apa dan bagaimana dengan tubuh barunya tersebut. Reaksinya yang demikian membuat para dayangnya pun menjadi khawatir dan cemas. Bongwan tentu saja tidak ingin jika jati dirinya sebagai seorang pria maskulin harus terkurung dalam tubuh seorang Ratu Joseon. Sementara itu, berita tentang Suyong yang tiba-tiba bertingkah maskulin menghebohkan seisi istana. Karena sebelumnya Suyong dikenal karena sikapnya yang lembut dan feminim. Suyong seketika menjadi pribadi yang asal bicara dan bersikap kurang ajar, bahkan ketika berhadapan dengan sang raja. Sang raja yang sedari awal memusuhi Suyong malah menjadi penasaran, bahkan tertarik kepada versi baru calon istrinya tersebut. Nah, tidak sampai di situ, masalah menjadi pelik saat Bongwan mengetahui Suyong akan segera menikah dengan sang raja. Tentu itu menjadi petaka baginya. Oleh karena itu, ia beberapa kali berupaya berbagai hal konyol agar jiwanya dapat kembali ke tubuh aslinya, namun selalu gagal. Lantas, bagaimanakah cara Bongwan mengatasi tubuh sang ratu? Apakah ia berhasil kembali ke tubuh aslinya, atau justru terjebak selamanya dalam masa kerajaan Joseon? Nah teman-teman, drama Mr. Queen ini cocok buat kalian yang lagi cari drama kerajaan dengan tema ringan, lucu, kocak, dan romantis. Coba deh, dijamin pasti kalian akan ngakak di setiap episode. Meskipun bergreen komedi, plot di drama ini juga penuh intrik loh. Namanya juga cerita kerajaan kolosal. Tentu ada konflik perebutan kekuasaan, pengkhianatan, hingga peperangan. Drama Korea Our Blooming Youth mengikuti kisah cinta putra mahkota Yiwan dan Min Jae-hee yang ditakdirkan bersama. Diceritakan putra mahkota Yiwan yang dikenal arogan menderita kutukan misterius yang diterimanya melalui secarik surat. Akibatnya ia menjadi sosok yang kesepian. Sedangkan Min Jae-hee adalah seorang putri bangsawan yang cerdas dan dihormati. Ia dijodohkan dengan seorang putra pejabat istana. Namun takdir berkata lain. 4 hari sebelum pernikahan, seluruh anggota keluarganya tiba-tiba terbunuh dan Min Jae-hee dituduh sebagai pelakunya. Karena tuduhan itu, Min Jae-hee melarikan diri dan menyamar sebagai laki-laki dan mencari putra mahkota untuk dimintai bantuan. Min Jae-hee pun berhasil menemui putra mahkota Yiwan. Sang putra mahkota bersedia membantu Jae-hee dari tuduhan palsu, asalkan Jae-hee juga bersedia menyelamatkan Yiwan dari kutukannya. Merasa tak memiliki pilihan lain, Jae-hee kemudian menerima penawaran tersebut. Ia kemudian diangkat sebagai Kasim kepercayaan putra mahkota yang selalu berada di sisinya. Kesepakatan itu kemudian mengawali kisah cinta antara seorang yang dituduh sebagai pembunuh dengan seorang putra mahkota yang terkutuk.
Posisi ketiga diisi oleh drama yang berjudul Under the Queen Umbrella. Sama seperti drama Korea bertema kerajaan pada umumnya, drama ini juga mengangkat kisah perebutan kekuasaan di antara para penghuni istana di masa kerajaan Joseon. Diceritakan, Ratu Hwalyong dikaruniai 5 orang putra dengan karakter yang berbeda-beda. Mereka adalah sang putra mahkota yang bijaksana dan 4 pangeran agung yang dikenal sebagai pembuat onar. Mereka hidup bebas menjalani hobinya masing-masing. Konflik terjadi ketika putra mahkota mengidap penyakit yang mematikan, sementara anak laki-lakinya masih sangat kecil sehingga diragukan banyak pihak untuk menjadi penerusnya. Di sisi lain, keempat pangeran agung tidak ada yang berminat menjadi penerus tahta. Kesehatan putra mahkota dan keunikan 4 anak lainnya bukan satu-satunya permasalahan yang dihadapi Ratu Hwalyong. Ia juga harus menghadapi kelicikan ibu mertuanya dan para selir yang ingin meleserkan kedudukannya sebagai ratu dengan memberikan posisi putra mahkota kepada salah satu anak mereka. Perebutan kekuasaan ini terjadi karena keempat putra ratu dianggap tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang penerus tahta oleh sejumlah orang di istana. Jika hal ini terjadi, posisi sang ratu beserta keluarga bahkan dayang pribadinya pun akan ikut terancam. Demi mempertahankan kekuasaan, sang ratu akhirnya bekerja keras melatih keempat putranya untuk menjadi sosok pangeran gagah yang dapat memenuhi ekspektasi publik dan memastikan posisi penerus tahta ditempati oleh salah satu dari mereka. Penasaran dengan bagaimana perjuangan ratu dalam mempersiapkan para putranya menjadi pemimpin kerajaan? Tonton selengkapnya dalam setiap episode drakor Under the Queen Umbrella. Di posisi kedua ada drama yang berjudul Ruler Master of the Mask, berlatar belakang di era kerajaan Joseon, mengisahkan tentang kehidupan putra mahkota yang bernama Yisun. Sayangnya, Yisun harus menggunakan topeng dari semenjak ia kecil. Namun, seiring bertambahnya usia, Yisun pun mulai mempertanyakan alasan ia harus menggunakan topeng. Di masa lalu, sang raja pernah bekerja sama dengan sebuah organisasi rahasia yang bernama Pyunso. Organisasi ini dipimpin oleh Demok. Sang raja berhasil sampai ke tahtanya berkat bantuan dari kelompok ini. Sebagai tanda balas jasa, raja pun memberikan mereka kuasa untuk mengelola pasokan air di seluruh Joseon. Namun, kelompok Pyunso malah membuat rakyat harus membayar untuk seember air saja. Setelah mengetahui rahasia kelam sang ayah, Yisun pun kemudian memutuskan untuk melawan Demok dan kelompoknya. Dengan keji, Demok dan kelompoknya menyerang istana dan membunuh sang raja. Demok juga berusaha membunuh Yisun namun gagal. Ia pun akhirnya memanfaatkan orang lain sebagai raja palsu untuk dijadikan sebagai boneka. Putra mahkota Yisun yang berhasil menyelamatkan diri kemudian menyamar sebagai saudagar sembari mengumpulkan kekuatan dan mencari kelemahan kelompok Pyunso untuk menggulingkannya. Cinta pertama Yisun yang bernama Han Ga-eun turut serta membantunya untuk menghancurkan Demok dan kelompoknya. Han Ga-eun ingin membalaskan dendam atas kematian tragis ayahnya yang merupakan salah satu korban dari kekejaman kelompok Pyunso. Lalu, berhasilkah putra mahkota Yisun menghancurkan kelompok tersebut dan mengambil kembali tahtanya? Di posisi ke-1, Screen Lover rekomendasikan drama paling fenomenal di tahun 2021 berjudul The Red Sleeve yang terinspirasi dari kisah nyata tentang Raja Jeongjo of Joseon dengan selir kesayangannya Yoo Bin-sung. Diceritakan seorang putra mahkota bernama Yisan menjadi penerus utama kerajaan. Ia sangat membenci kakeknya yaitu Raja Yeongjo karena ia menganggap sang kakek merupakan sosok kejam yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Di tengah semua drama kehidupan yang harus dihadapinya tersebut, Yisan dipertemukan dengan Seung Dok Im. Ia adalah seorang dayang yang telah bekerja di istana dari semenjak ia kecil. Dok Im digambarkan sebagai sosok yang ceria, cerdas, anggun, dan pemberani. Pangeran Yisan pun akhirnya jatuh cinta pada Seung Dok Im. Saat berada di dekat Dok Im, Yisan mulai menunjukkan sisi romantis yang selama ini terkubur dalam dirinya. Image-nya sebagai raja yang tegas dalam sekejap mampu mengubahnya menjadi raja yang bucin.
Saat Yisan naik tahta menggantikan kakeknya yang mangkat, ia ingin menjadikan Dok Im sebagai selirnya. Sayangnya, Dok Im yang berjiwa bebas menolak ajakan tersebut. Ia sadar bahwa kehidupan sebagai selir kerajaan tidak akan memberinya kebahagiaan. Namun, Yisan yang sungguh-sungguh cinta berhasil membuat Dok Im luluh. Takdir pun menyatukan mereka berdua. Sang Dok Im kemudian dikenal sebagai permaisuri Yubin yang mendampingi Pangeran Yisan yang kini telah naik tahta dan mendapat gelar sebagai Raja Jongjo. Berbagai permasalahan menghampiri Dok Im saat ia telah menjadi selir. Ia harus berurusan dengan sang ratu dan selir-selir lain yang berebutan menarik perhatian sang raja. Namun, kekuatan cinta sang raja kepadanya mampu membuat ia bertahan. Nah teman-teman, jika kamu penggemar drama Korea bertema kerajaan, belum after rasanya jika belum menonton drama yang satu ini. Screen Lover yakinkan kamu tidak akan menyesal jika mengikuti drama ini. Dan jangan lupa siapkan tisu yang banyak ya, karena selain memberikan cerita romantis, The Red Sleeve juga akan membuat kamu terseduh-seduh di setiap episodenya.